Pak Sulaiman. Kelihatannya sudah berubah beliau. Kan Apakah sudah berubah? udah berubah gitu loh. Kita Saya kira lihat. sama Pak Hendro itu tidak ada bedanya. Iya. Jadi pada dasarnya itu. Tapi Nggak berubah, begini, nggak berubah. saya sependapat dengan Pak Ikar bilang tadi, kalau memang Israel itu bangsa biadab. Iya benar, tidak salah. Kenapa? Israel dikatakan Mbak Monica tadi, zaman Romawi, dia hancur-hancuran. Dia dihajar habis-habisan sama Heraklius, sampai yang namanya Yudea diganti menjadi Assyria Palestina. Itu kan untuk apa? Dia memang untuk menghina Israel yang dikalahkan oleh Assyria, kemudian muncullah nama Palestina. Lalu dia dihabis-habisin. Terjadilah kan kasus di Bukit Masada. Bagaimana Israel kan dihabisin di situ. Nah, inilah yang membuat orang Israel ini menjadi biadab, menjadi Kalau misalnya kita melihat sejarah kan cukup panjang, tapi Bukan. bagaimana Bukan. dengan serangan Bukan. terakhir misalnya? Enggak, Gini, Pak ini Sulaiman. membuat apa? Membuat dia ini sekarang dia lahir kan. Kita melihat dia lahir mengharapkan dia seperti kita. Tapi dia ini ternyata ini apa? Dia dinosaurus purba yang lahir sekarang dengan segala keganasan. Jadi sekarang posisinya balas dendam Pak Sulaiman. Anda menangkapnya seperti itu? Bukan balas dendam, tapi Gini, memang sebentar. karakternya yang terbuat Kita dengarkan seperti dulu Babe, sebentar. Bukan balas dendam, karakter yang terbuat adalah seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang itu. Ketika saya bertugas di Belanda, ketemu dengan atas pertahanan ya kan intelijen. Saya tanya, kenapa kamu begini? 2 kali kami merasakan bagaimana dihancurkan Romawi dengan Masada. Yang kedua, kami disalimi juga sama Jerman. Inilah yang membuat karakter kami seperti ini. Kalau kadal dilempari batu lari, kalau yang namanya dinosaurus dilempari batu ya dia Tapi gigit. perlakuan keji dilampiaskan ke warga Gaza. Iya. Ya itulah yang saya bilang bahwa Israel sekarang ini itu adalah dinosaurus purba yang hadir di modern dengan segala keganasannya itu. Ya, dengan kalimat itu Pak Sulaiman Ponto menyetujui kalimat dari Pak Mahfud untuk ya nggak usah ada kalau begitu Israel Nah. ya karena purba. Sebentar Pak, saya mau menanggapi. Babe sebentar Babe, kita harus iklan dulu Babe. Ada iklan. Kita harus simak berikut ini hanya di catatan demokrasi Babe. Mohon maaf Babe ya. Kita tahan sejenak Babe. Langsung ke Babe Haikal Babe. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham dari warganet soal Ya. apakah efektif konflik Terjawab agama ya digunakan, Mas Ilham dari netizen ya. Mas Ilham yang baik terjawab oleh Mas Hussein di Gaza. Jadi semuanya itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak, 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti, di konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930, when King Solomon die, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau Sangat komprehensif ya sepertinya. Kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan, Il, Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il, Tuhan. Oke itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi.
Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadaltukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon die, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina itu karena yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be ya posisinya Be ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman. Udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke, Pak Ponto, untuk menjawab ini ada pertanyaan mungkin cukup berkorelasi dari pertanyaan netizen Kicau Sahabat di Twitter. Kenapa wilayah negara Palestina dari tahun sebelum 1947 hingga kini selalu mengecil? Berapa sebenarnya luas wilayah negara Palestina sesungguhnya? Bukannya menghilangnya sebagian besar wilayah Palestina itu karena memang kedatangan Israel untuk menjajah? Ya, jadi begini, memang kita tidak bisa melihat Israel itu sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya, ada dua yang membentuk dia. Yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman zaman itu. Kita melihat sekarang kejam. Biadab, tapi zaman itu kan tidak. Dan memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu sehingga sekarang ketika dia diganggu, ya kekejamannya yang pernah dia rasakan itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman Ya, kan ya, yang ya. menyerang terlebih dahulu adalah Betul. Israel, yang menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang sudah terbentuk, dia akan hajar. Kita bilang biadab, kita bilang ya silakan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya, itulah dia. Nah, tahun 47, ketika tahun 47 pemisahan, oke. Dia diserang kan, langsung diserang 5 negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang, ya dia balik, dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya, the winner take it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Babe Haikal. Baik. Gini Ya, deh, itu. Bapak